Haleluya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada yuk teman-teman di TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom. Letakkan tangan kanan kita di dada di rumah kita masing-masing. Sama-sama bilang sama saya, Yesus dapat diandalkan. Ayo lebih mantap lagi dong. Karena kita percaya Yesus kita dapat diandalkan. Sama-sama bilang sama saya, Yesus saya dapat diandalkan. Ketik di kolom komentar, Tuhan Yesus dapat diandalkan. Teman-teman di TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom, ketahuilah. Mungkin hari-hari ini kau sedang menaruh pengharapanmu kepada manusia dan kau lihat sungguh tidak ada pertolongan. Mungkin hari-hari ini kau taruh pengharapanmu kepada orang-orang yang kau pikir bisa, kau pikir mampu, kau pikir sanggup. Namun tidak ada pertolongan. Hari ini ubah semua. Andalkan Tuhan. Engkau akan lihat satu persatu jalan Tuhan akan bukakan dalam hidup. Sebab diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, diberkatilah orang yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Yesus tuh dapat diandalkan. Haleluya. Amin. Yesus kita dapat diandalkan. Apapun yang kau hadapi hari-hari ini, Yesus dapat diandalkan. Itu sebabnya jangan pernah hidup jauh dari Yesus. Kita nggak bisa buat apa-apa di luar Tuhan Yesus. Haleluya. Ambil kita sama-sama. Pagi hari ini kita sudah ada dalam Ulangan pasal yang ke-7. Kita lihat dalam Ulangan pasal yang ke-7, saudara dikasih dalam Tuhan. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat, ya. Kita akan lihat apa yang firman Tuhan katakan kepada kita pagi hari ini. Saya percaya ada kekuatan, ada kuasa, ada mujizat, ada lawatan Tuhan dalam kehidupan kita. Ulangan pasal 7, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang 4. Tuhan sampaikan melalui Musa untuk diteruskan kepada bangsa Israel. Tuhan bilang begini, apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri. Jadi yang membawa siapa? Tuhan. Yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir Tuhan. Yang membawa bangsa Israel masuk dalam tanah perjanjian negeri yang berlimpah susu dan madunya itu pun Tuhan. Jadi memang bukan dengan kekuatan mereka. Sama dalam hidup kita pun seperti itu, saudara. Kalau kita boleh mengalami sesuatu yang dahsyat yang Tuhan sudah buat, sadar bahwa Tuhan yang membawa kita. Kita cuma perlu hidup dituntun aja kok. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya hanya perlu mau dituntun. Iya kan? Hanya perlu mau diarahkan. Kita tuh jangan kepala batu gitu loh. Yang Tuhan mau tetapkan kita, Tuhan mau arahkan kita, tapi kita bilang enggak, Tuhan ini yang terbaik buat saya. Sehingga akhirnya ketika susah baru iya benar juga ya kayak Tuhan yang terbaik. Kalau kita tahu Tuhan mau tuntun hidup kita, biarkan Tuhan memimpin hidup kita. Maka Tuhan yang akan membawa saudara dan saya masuk dalam rencana yang dahsyat. Makanya firman Tuhan hari ini bilang, apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri. Jadi Tuhan yang membawa kita ke dalam negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Dan lagi-lagi karya Tuhan, ia telah menghalau. Jadi Tuhan yang membawa mereka masuk ke negeri ini, bangsa Israel yang membawa masuk dalam negeri yang berlimpah susu dan madu sesuai janji Tuhan. Dan Tuhan juga yang menghalau, Tuhan juga yang menghalau bangsa-bangsa dari depanmu katanya. Yakni orang Het, orang Girgazi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hiri, orang Yebus. 7 bangsa yang lebih banyak, lebih kuat dari itu. Lihat. Ini murni karya Tuhan. Jelas kalau bukan karena Tuhan, bangsa Israel nggak bisa buat apa-apa. Tuhan yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Tuhan yang membawa mereka masuk ke negeri yang berlimpah susu dan madunya. Tuhan yang menghalau, kita katakan 7 bangsa yang lebih besar dari mereka untuk mereka dapat menduduki negeri itu. Semua karena Tuhan. Ketik di kolom komentar, semua karena Tuhan. Gak ada yang bisa kita buat di luar Tuhan. Ketahuilah ini. Jadi jangan sok jago, sok bisa, sok pintar, sok tahu. Kalau kita tahu semua karena Tuhan, maka tetaplah bergantung sama Tuhan. Ciri-ciri orang bergantung sama Tuhan, dia memulai harinya bersama Tuhan. Membuka mata, Tuhan aku nggak tahu sepanjang hari ini aku akan hadapi apa. Tuhan aku nggak tahu apa yang akan aku temui sepanjang hari ini. Tetapi aku mau memulai hari ini bersama Tuhan. Karena aku percaya segala perkara dapat kutanggung dalam Yesus. Yang memberikan kekuatan kemenangan dalam kehidupanku. Katakan, yes! Haleluya!
Iya kan? Kita nggak tahu loh, jalan ini kemana, nanti jalan ini kemana. Ini kalau saya buat ini gimana, tapi kalau Tuhan yang menuntun dan izinkan Tuhan membimbing kehidupan, melalui firman-Nya, melalui tuntunan, kita bisa lihat segala yang dahsyat dalam kehidupan kita. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan hari ini kita diingatkan, baru satu ayat aja kita lihat banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan bangsa Israel. Hal yang sama yang Tuhan lakukan dalam hidup saudara saya. Dan Tuhan kalau udah kerjakan sesuatu ya, nggak pernah dia kerjakan setengah-setengah, saudara. Bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan nggak bilang, oke, selamat jalan, saya sudah keluarkan kamu di tanah Mesir, sekarang cari sendiri jalan menuju tanah perjanjian. Oh, Tuhan yang keluarkan mereka dari tanah perbudakan, tanah Mesir. Tuhan juga yang menuntun mereka, memimpin mereka dengan tiang awan di waktu siang dan tiang api di waktu malam, masuk ke tanah perjanjian. Negeri yang berlimpah susu dan madunya. Tuhan menepati, aku menyertai kamu. Di sana Tuhan tinggalkan, no, Tuhan yang menghalau bangsa-bangsa, karena Tuhan tahu bangsa ini nggak kuat ngadepin 7 bangsa yang besar, lebih besar daripada kalian. Coba saudara lihat di ayat yang pertama, 7 bangsa lebih banyak, lebih kuat. Itu ayat pertama. Nggak bisa, mereka nggak bisa ngadapinnya. Tapi karena Tuhan yang menolong mereka, karena Tuhan yang menghalau mereka bisa dudukin. Sekarang yang harus kita ingat, apa sih yang nggak bisa buat Tuhan? Gitu. Jangan pernah membatasi kuasa Tuhan. Amin. Kalau kau lihat Pak Pendeta, suami saya sulit sekali berubah, itu menurutmu. Tapi kalau Tuhan bilang, aku bisa ubahkan dia, apa yang tidak mungkin buat Tuhan? Amin, Bu. Jangan pernah membatasi kuasa Tuhan. Demikian kau bapak, suami-suami. Gak ada yang gak mungkin buat Tuhan. Dia bisa ubah suami istrimu, dia bisa ubah anak-anakmu, dia bisa ubah pekerjaan ekonomimu. Dia Allah yang terlalu ajaib untuk mengerjakan segala sesuatu. Ayat 2. Dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu. Lagi karya Tuhan, ya kan? Dia yang membawa keluar dari tanah Mesir, dia yang memimpin bangsa Israel masuk ke negeri perjanjian, tanah yang begitu susu dan madunya. Tuhan juga yang menghalau bangsa-bangsa, kita katakan 7 bangsa lebih kuat, 7 bangsa lebih besar. Tuhan halau. Tapi ayat 2 Tuhan bilang begini, dan Tuhan Allah dia juga yang telah menyerahkan mereka kepadamu sehingga engkau memukul mereka kalah. Dahsyat. Semua karena Tuhan, semua karena Tuhan. Tapi ingat, ada sesuatu yang harus kau kerjakan. Itu bagian Tuhan yang Tuhan kerjakan. Apa yang tidak bisa kita buat, itu yang Tuhan buat. Apa yang mustahil buat saya, itu yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Namun ada yang merupakan bagian saya sebagai umatnya. Dikatakan selanjutnya di ayat 2. Maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali. Ini bagian. Jangan engkau mengadakan perjanjian dengan mereka. Jangan engkau mengasihani mereka. Jangan engkau kawin-mengawin dengan mereka. Anakmu perempuan, jangan kau berikan kepada anak mereka laki-laki. Anakmu perempuan, mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki. Ayat 4. Sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku, sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu dan dia akan dengan segera. Bagian Tuhan adalah membukakan jalan-jalan yang tidak bisa kita buka. Bagian Tuhan mengadakan mujizat yang sulit untuk manusia buat. Namun bagian kita cuma satu yang Tuhan minta, taat. Ketik di kolom komentar, Tuhan cuma minta saya taat. Nggak minta banyak-banyak, nggak minta yang susah-susah. Tuhan cuma minta, jangan kau menyimpang ke kanan dan ke kiri, maka kau akan berhasil dan kau akan berubah. Makanya ketetapan Tuhan harus kita ketahui, ketetapan Tuhan, firman Tuhan harus kita sadari. Oh, ini yang Tuhan mau untuk saya lakukan, ini yang Tuhan mau saya tidak lakukan. Untuk bagian yang sulit-sulit yang nggak bisa saya buat, untuk bagian yang merubah orang, untuk bagian yang memutar, itu bagian Tuhan saya. Tapi bagian saya yang Tuhan minta cuma satu, jangan kau menyimpang ke kanan ke kiri, taat. Ketik di kolom komentar TAAT, caps lock semua, huruf besar semua. Taat saja. Engkau disuruh mengampuni suamimu, Bu, taat aja untuk merubah suamimu, utusan Tuhan. Tapi bagianmu tetaplah hormati suamimu, tetap kasih suami. Engkau suami-suami, kalau bagianmu adalah kasih istrimu, sekalipun istrimu cerewet, istrimu kepala batu, istrimu susah diatur, bagianmu adalah kasih istrimu. Untuk merubah istrimu itu bagian Tuhan. Orang-orang muda Tuhan
Tuhan gak minta apa-apa, Tuhan minta taat dalam masa mudamu. Taat aja, jaga kekudusan, tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Tuhan yang akan mengangkat masa mudamu. Kerjakan apa yang menjadi bagianmu dalam sebuah ketaatan. Tuhan nggak banyak-banyak kok sama kita. Tuhan cuma minta taat. Apa yang kuperintahkan kepadamu, lakukan. Apa yang kuperintahkan kepadamu, lakukan. Jadi jangan menuntut sesuatu yang orang lain buat dalam hidupmu, jangan. Seringkali itu yang kita mau gitu kan. Oh, tapi dia harus buat dulu dong. Akhirnya kita juga menuntut Tuhan, tapi Tuhan mesti buat dulu dong ini. Tuhan mesti buat ini dong. Hei, kerjakan dulu apa yang menjadi bagianmu. Stop tuntut orang lain buat sesuatu dalam hidupmu. Apalagi kau menuntut Tuhan untuk buat sesuatu dalam hidupmu. Stop. Cukup lakukan apa yang menjadi bagianmu. Sesimpel itu. Kalau keadaan belum berubah, lakukan bagianmu, kerjakan bagianmu untuk sesuatu yang tidak bisa kau buat, merubah orang, memutarbalikkan keadaan, kan kita tak bisa buat nih. Itu bagian Tuhan. Saudara sudah lihat di ayat 1 dan ayat 2 bagian A. Bagaimana Tuhan memimpin mereka, Tuhan mengeluarkan mereka, Tuhan membawa mereka masuk, Tuhan membantu mereka, menopang mereka, membela mereka, mengalahkan bangsa yang lebih besar, lebih kuat. Itu bagian Tuhan. Sesuatu yang nggak bisa kita buat, sesuatu yang nggak bisa kita kerjakan, sesuatu yang tidak bisa masuk dalam pikiran kita, itu bagian Tuhan. Namun bagian kita lakukan, taat aja. Kalau Tuhan bilang lakukan, Tuhan bilang jangan. Ini diingatkan bangsa Israel, jangan kamu ngawin campur dengan mereka, cuma itu aja. Jangan kamu menyerahkan anak laki-lakimu kepada anak perempuan mereka, jangan kamu menyerahkan anak perempuan bagi laki-laki mereka, jangan. Di situ ada banyak kata jangan. Kalau saudara lihat ayat 2 bagian A sampai dengan ayat jangan. Kenapa dikatakan seperti itu? Itulah bagian kita. Bagian itu cuma dengar-dengaran. Ayo dengar-dengaran. Loh, ada firman Tuhan katakan ini lakukan. Firman Tuhan bilang jangan buat, maka jangan buat. Kita tuh seringkali yang kita tuntut, tapi Tuhan buat dulu dong ini. Tapi Tuhan dulu dong. Kerjakan tapi Tuhan. Tapi orang ini mesti buat ini. Kita seringkali memperhatikan yang di luar dulu tanpa memperhatikan apa yang mesti saya buat. Kenapa rumah tangga bisa ribut? Karena selalu menuntut pasangannya berubah. Gak mau dirinya berubah. Susah. Gak bisa. Berubahlah, maka kau akan lihat pasanganmu berubah. Wahai ibu-ibu, wahai suami-suami, wahai istri. Seringkali kita menuntut orang lain lakukan dulu sesuatu buat kita, kan? Tapi hari ini kita diingatkan firman Tuhan, kalau kau mau lihat sesuatu yang dahsyat terjadi dalam hidupmu, lakukan dulu bagianmu. Ketik di kolom komentar, lakukan dulu bagian saya. Ayo. Teman TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom, ketik kolom komentar, saya harus lakukan dulu bagian saya. Jangan tuntut suamimu untuk berubah, Bu, kalau kau belum berubah. Jangan tuntut istrimu berubah, Pak, kalau kau belum pernah berubah. Berubah, maka kau akan lihat keadaan berubah. Sama dalam kita menantikan pertolongan Tuhan, dalam kita menantikan janji Tuhan, ayo kita dulu diubahkan. Kalau mungkin selama ini kau keras kepala, selama ini kau belum dengar-dengaran akan Tuhan, selama ini kau belum mau taat, ubah dulu itu. Maka kau akan lihat sesuatu yang dahsyat terjadi dalam hidupmu. Amin. Berubahlah, itu yang firman Tuhan katakan, berubahlah. Sehingga kita melihat sesuatu yang dahsyat ketika ada yang kita buat. Stop menuntut untuk orang lain buat dulu buat kita. Stop menuntut Tuhan dulu buat sesuatu dalam hidup saya. No. Hari ini ubah mindset kita, ubah pola pikir kita adalah apa yang bisa saya lakukan terlebih dahulu. Baik buat orang lain maupun buat saya dulu lakukan sesuatu. Saya mesti taat dulu, saya mesti berubah dulu. Cara pandang saya menghadapi masalah, cara pikir saya menghadapi orang-orang yang menyakiti saya. Itu yang saya ubah mindset. Saya percaya Tuhan akan tolong saya. Amin. Ubah dulu cara pandang kita, ubah dulu cara pikir kita. Lakukan dulu apa yang harus kita lakukan. Maka kau akan lihat feedbacknya. Karena itu sistem hukum tabur tuai kan begitu. Engkau nabur dulu baru engkau engkau do something dulu, engkau lakukan sesuatu dulu, baru engkau akan lihat hasilnya. Bukan nggak ada orang langsung menuai tanpa menabur, nggak ada. Orang ambil buah tanpa menanam, nggak ada. Selalu dimulai dari apa yang saya buat, maka saya akan menikmati apa yang saya buat. Saya lakukan sesuatu, maka saya akan lihat sesuatu yang dampak dari apa yang saya lakukan.
Berarti semuanya itu tergantung saya. Saya dulu lakukan sesuatu, saya dulu buat sesuatu, sama. Dalam hubunganmu, dalam rumah tangga, dalam hubunganmu di dunia sosial, sama seperti itu. Dan termasuk dalamnya ketika engkau mau Tuhan, lihat Tuhan buat sesuatu dalam hidupmu, maka engkau taat dulu. Petrus taat dulu, baru dia dapat ikan banyak. Ketika dia susah sepanjang hari, nggak dapat apa. Yosua taat dulu, baru mereka bisa masuk ke dalam kota Yeriko. Taat. Jadi semua kita dulu lakukan sesuatu, baru engkau akan ubah mindsetmu. Kalau engkau terlalu banyak menuntut orang lain berubah, ubahlah dulu diri. Kalau engkau terlalu banyak menuntut Tuhan, buat ini dong, Tuhan kerjakan, Tuhan lakukan ini. Stop, lakukan dulu apa yang menjadi bagian. Engkau akan lihat sesuatu yang dahsyat terjadi dalam kehidupan. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur. Karena kasih karunia Tuhan, karena kemurahan Tuhan, hari ini kami diingatkan firman. Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami selalu apa yang mau kami dapat. Ampuni kami kalau selama ini kami menuntut Tuhan untuk melakukan terlebih dahulu sesuatu dalam hidup kami. Tapi hari ini kami diingatkan, apa yang menjadi bagian kami, yang harus kami terlebih dahulu kerjakan. Maka kami akan lihat sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Tuhan, aku berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang hari-hari ini mungkin sedang mengalami keadaan untuk sulit berubah, untuk sulit melihat mujizat. Namun biarlah hari ini kami ketika mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus, kami diingatkan terlebih dahulu kami harus lakukan sesuatu. Kami harus taat, kami harus setia, kami harus jaga kekudusan, kami harus menabur kasih, kami harus melakukan apa yang menjadi bagian kami, dan kami akan melihat dari apa yang kami tabur, sesuatu yang dahsyat akan besar akan kami tuai. Di dalam nama Tuhan Yesus. Satu persatu Tuhan jamah umat-Mu di rumah mereka masing-masing. Hamba percaya, hari inilah hari di mana kami mendapatkan pewahyuan dari Tuhan. Tuhan tolong kami, Roh Kudus mampukan kami untuk kami berubah. Kami rindu mengalami perubahan dalam hidup kami. Cara kami berpikir, sikap kami menghadapi masalah, pergumulan, bahkan orang-orang yang mungkin merancangkan yang jahat dalam hidup kami. Tuhan jamah setiap kami. Sehingga mulai hari ini semua dimulai dari kami. Kami mau lakukan sesuatu terlebih dahulu. Kami mau buat sesuatu, kami mau berubah, kami mau melihat sesuatu yang dahsyat, maka dimulai dari kami. Amba berdoa, Tuhan jamah setiap hati di dalam nama Yesus. Satu persatu Tuhan lalu. Amba juga berdoa buat setiap umat Tuhan yang hari-hari sedang menaikkan doa-doa mereka. Baik mereka yang menuliskan di kolom-kolom komentar, baik yang ada di TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom. Maupun mereka yang menaikkan doa-doa mereka di rumah mereka masing-masing. Amba berdoa di dalam nama Yesus. Engkau Allah yang mendengar setiap seru doa kami. Engkau Allah yang menyediakan telinga untuk setiap seruan kami. Itulah firman-Mu, berserulah kepadaku. Itu sebab pagi hari ini kami datang di altar kudus Tuhan. Kami berdoa kepadamu ya Bapa. Kami berdoa kepadamu di dalam nama Yesus. Kami akan lihat mujizat dalam hidup kami. Ketika kami melakukan apa yang menjadi bagian kami, maka kami akan ada perkara-perkara dahsyat yang akan Allah kerjakan dalam hidup kami. Bapa, Amba berdoa di dalam nama Yesus. Satu persatu Tuhan jamah. Mereka yang hari-hari ini bergumul dalam rumah tangga mereka, aku berdoa dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan, Tuhan jamah, Tuhan lawat rumah tangga mereka. Suami-suami mengasihi istri, istri-istri mengasihi, mencintai suami mereka, hidup dalam keharmonisan. Rumah tangga mereka dipulihkan, rumah tangga mereka dijamah. Dalam nama Yesus kami percaya. Ketika ada suami-suami yang diubahkan, ada istri-istri yang diubahkan, maka mereka akan dipulihkan dalam nama Yesus. Amba juga berdoa buat setiap orang-orang muda dimanapun mereka berada. Tuhan jaga mereka, Tuhan pagari mereka dengan pagar perlindungan Tuhan. Tuhan pagari hidup mereka dengan kekudusan yang berasal daripada Tuhan. Jauhkan dari segala pergaulan yang buruk Allah. Jauhkan dari niat rancangan orang jahat. Tuhan tuntun mereka dalam rencana-Mu yang besar. Tuhan jaga, Tuhan pagari studi mereka, pekerjaan mereka, usaha pergaulan mereka. Tuhan pagari dalam nama Yesus. Bapak hamba berdoa juga buat mereka, umat Tuhan yang hari ini secara khusus bergabung dalam doa pagi online. Hamba melihat keadaan yang tidak baik, tapi hamba percaya Tuhan tetap baik dalam kehidupan kami.
Itu sebabnya hamba berdoa dalam nama Yesus, kalau ada yang hari-hari mengalami tekanan hidup sehingga mereka depresi, sehingga mereka stres, hari ini hamba berdoa bagi mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan jamah hati dan pikiran mereka di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Tuhan, kami diberikan ketenangan, kami diberikan kedamaian, kami diberikan sejahtera di dalam nama Yesus. Betul, kami masih diperhadapkan dengan begitu banyak pergumulan. Kami masih diperhadapkan dengan tantangan-tantangan yang kami tidak mampu seakan-akan untuk menghadapinya. Tapi hari ini, ketika kami ada di altar Tuhan, kami percaya Tuhan mampukan kami untuk kami melewatinya. Kami tidak pernah berjuang sendiri. Ada tangan Tuhan yang kuat yang menopang umat-Mu. Ada tangan Tuhan yang kuat yang membela perkara umat-Mu. Mereka akan menjadi orang-orang yang keluar sebagai orang yang menang. Sebab Tuhan Yesus berjalan bersama dengan mereka. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Dan Yesus mengatakan bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Satu persatu Tuhan jamah. Tuhan beri pengharapan dalam hati mereka. Kami percaya mujizat masih ada dalam kehidupan kami. Hamba juga berdoa mengucapkan berkat buat usaha dalam pekerjaan mereka. Apapun yang mereka kerjakan, Allah yang buat berhasil. Engkau yang bekerja hari-hari ini, engkau yang berbisnis hari-hari ini, engkau yang usaha hari-hari ini, dimanapun kau berada, TikTok, Instagram, Facebook, atau Zoom, angkat kedua tanganmu. Arahkan tanganmu ke handphone, arahkan tanganmu ke kamera. Saya mau berdoa buat dua tangan saudara. Bapak, aku berdoa mengucapkan berkat di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati setiap apa yang dikerjakan oleh kedua tangan yang diangkat pagi hari di rumah mereka masing-masing. Aku berdoa di dalam nama Yesus, satu persatu Tuhan jamin. Tangan ini adalah tangan yang diberkati. Tangan ini adalah tangan yang diurapi. Tangan ini adalah tangan yang punya kuasa. Di dalam nama Yesus. Sehingga apapun yang tangan mereka kerjakan, dibuat tangan Tuhan berhasil. Di dalam nama Yesus. Turunkan tangan kita. Bapak, hamba berdoa. Mengucapkan berkat. Buat kesehatan umat Tuhan. Aku berdoa kalau ada yang sakit hari-hari ini. Aku berucapkan berkat. Aku percaya firman Tuhan katakan, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Dia akan tumpangkan tangannya atas orang sakit dan orang sakit itu menjadi sembuh. Dimanapun saudara berada, engkau yang punya kelemahan tubuh, letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Dimanapun saudara berada, letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Saya mau kau ingat firman Tuhan, engkau punya kuasa, di tanganmu ada kuasa. Letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Dan hari ini perkatakan, di dalam nama Yesus, ikuti doa saya di rumahmu masing-masing, kau yang meletakkan tangan kananmu di dada di bagian rumah, di bagian yang sakit. Ikuti doa saya di dalam nama Yesus. Hari ini aku sudah dijamah dan disembuhkan. Di dalam nama Yesus, aku percaya tubuhku bukan sarang sakit penyakit. Tubuhku adalah bait kudus Tuhan. Di dalam nama Yesus, aku menghardik engkau sakit penyakit keluar dari tubuh. Saat ini juga demi nama Yesus Kristus terjadi. Saudara yang sudah didoakan, percaya imani engkau sudah sembuh oleh bidur Yesus. Percaya dan jangan bimbang. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Turunkan tangan. Bapak, aku ucapkan berkat. Buat setiap orang-orang muda yang mungkin hari-hari ini merindukan keturunan, merindukan pasangan hidup dalam hidup mereka. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah pasangan mereka yang orang-orang muda yang hari-hari ini merindukan pasangan hidup hadir dalam kehidupan mereka. Tuhan pertemukan mereka dengan orang-orang yang takut akan Tuhan, mencintai Tuhan Yesus, bahkan mengasihi dan menghargai hidup mereka. Tuhan pertemukan dengan cara-cara Tuhan yang ajaib di dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa juga buat pasangan suami istri yang mungkin hari-hari ini sedang memiliki kerinduan untuk hadirnya keturunan ilahi dalam rumah tangga mereka. Hamba berdoa bagi mereka di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan yang memberkati kandungan mereka. Tuhan yang bukakan tingkap-tingkap langit dalam hidup mereka. Sebab keturunan-keturunan ilahi yang berasal daripada Tuhan akan Tuhan anugerahkan buat pasangan suami istri yang memiliki kerinduan hari-hari mendapatkan keturunan. Aku ucapkan berkat. Terbuka setiap kandungan istri-istri yang ada. Diberkatilah kesehatan reproduksi suami istri yang ada. Dalam nama Yesus. Ucapkan berkat atas mereka di dalam nama Yesus. Bapak, terima kasih. Kami berdoa juga mengucapkan berkat. Biarlah wadah doa pagi online ini Tuhan
menjangkau jiwa-jiwa yang lemah, menjangkau jiwa-jiwa yang putus asa. Tuhan berkarya dalam hidup mereka. Dan kami berdoa secara khusus kalau ada di antara mereka yang mengikuti live doa pagi online, mungkin mereka ada di TikTok, Instagram, Facebook, ataupun Zoom. Hari ini mungkin mereka belum mengenal Yesus. Aku berdoa di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan turun kasih karuniamu, turun lawatanmu, turun jamahanmu, Tuhan. Sehingga mereka yang memiliki kerinduan untuk mengenal Tuhan Yesus lebih lagi, terbuka pintu pengenalan daripada Tuhan untuk memperkenalkan diri bagi mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan jamah setiap hati, Tuhan pulihkan setiap jiwa, sehingga mereka mendapatkan kelegaan, mereka mendapatkan ketenangan, mereka mendapatkan. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Kami berdoa sepakat ucapkan berkat buat kota dan bangsa kami, di mana kami tinggal. Diberkatilah di dalam nama Yesus. Kota kami aman, kota kami damai, kota kami ekonominya diberkati Tuhan, kota kami tentram, sejahtera, karena kesejahteraan kota kami adalah kesejahteraan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang memberkati juga bangsa kami, negara Republik Kesatuan Indonesia. Diberkatilah negara kami, diberkatilah Indonesia, diberkatilah dalam nama Yesus. Pemimpin-pemimpin kami diberkati Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan campur tangan dalam kepemimpinan yang baru. Di dalam nama Yesus ada pertolongan Tuhan. Di dalam nama Yesus ada anugerah Tuhan. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Tuhan ada atas bangsa kami. Tuhan memberkati juga ya Tuhan umat-Mu sepanjang hari berjalan ini. Biarlah roh Tuhan menuntun kami, roh Tuhan mengarahkan kami, roh Tuhan memimpin kami. Di sepanjang hari berjalan ini, berkat Allah, Abraham, Ishak, dan Yakub turun dalam hidup kami. Dan kami percaya apapun yang kami doakan pagi hari sudah kami terima. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin, haleluya. Yesus kita dahsyat. Saudara dikasih dalam Tuhan, kerjakan bagianmu, maka kau akan melihat dampak dari apa yang kau kerjakan. Tuhan akan buat sesuatu dalam kehidupan, karyanya dahsyat, keajaiban yang luar biasa. Dan sampai hari ini, mujizat masih ada dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan shalom, shalom, shalom.